Oke, ketemu lagi dengan Bapak ya. Semua anak-anak Bapak kelas 8 SMP Negeri 1 Koba. Ketemu dengan Bapak di sini tentang materi kita yaitu TIK. Ya, kalian sudah tahu apa yang kalian sudah pelajari di semester 1. Nah, pada semester 2 ini kita hanya akan melanjut lagi tentang Microsoft Excel. Ya, tentang Microsoft Excel. Bapak berharap kalian, apa yang kalian sudah pelajari kemarin di semester 1 tentang Microsoft Excel, jangan dilupakan. Termasuk itu adalah jenis huruf, membuat tabel, ya, fungsi bold, fungsi lain-lainnya yang sudah kita pelajari ya. Nah, terlebih lagi kemarin kita yang salah satu fungsi statistik atau fungsi dasar dari Excel yaitu sum, average itu sudah jangan lupa lagi karena pada semester ini kita akan lebih banyak lagi mempelajari itu dan fungsi-fungsi yang lain lagi yang kita akan pelajari. Nah, ini Bapak sampaikan ya, ini adalah materi kita di semester ini. Ya, saya berharap anak-anak Bapak di kelas 8 bisa dalam keadaan sehat semua juga ya, khususnya untuk semester 2 ini, supaya semua materi yang kalian pelajari pada semester 2 ini bisa kalian dapatkan semuanya dengan baik ya. Nah, ini dia ya anak-anak Bapak. Dari segi teori atau pengetahuannya, kalian harus bisa memahami atau bisa mengerti ya apa itu sum, ya bagaimana menggunakannya, apa pengertiannya apa, dan penggunaannya bagaimana. Begitu juga dengan average. Average ini adalah ya fungsi untuk mencari rata-rata dari beberapa range tertentu gitu atau dari beberapa sel yang kita sudah tentukan gitu. Jadi average dan bagaimana menggunakannya nanti kalian akan pelajari sendiri. Walaupun di semester 1, 2 ini sudah kalian pelajari, tetapi pada semester ini kita akan ulang kembali supaya betul-betul paham betul. Karena itu penting sekali, apalagi kalau suatu saat nanti kalian bekerja atau menjadi guru, menjadi apapun ke depan kecuali ya ibu rumah tangga ya atau di kebun ya kalau di kebun tidak akan belajar lagi seperti itu. Tapi kalau sudah berhubungan dengan pendidikan, khususnya kayak guru, kantoran, atau apapun nanti dosen atau apapun nanti pasti ini kalian pasti akan hadapi, pasti kalian harus kuasai ya. Fungsi max ini mencari nilai tertinggi dari data yang kita miliki. Nah, kita bisa mencari nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Misalnya kita punya data 100 atau 1000. Nah, kita bisa cari data tingginya berapa, daftar terendahnya itu berapa. Nah, ada satu lagi kemarin Bapak lupa memasukkan yaitu mencari atau menyortir ya, atau mengurutkan data dari yang tertinggi boleh, mengurutkan data yang terendah boleh, sampai tertinggi atau tertinggi sampai yang terendah itu boleh. Nanti di bagian E ya, nanti akan kata Bapak tambahkan. Nah, berikutnya adalah mungkin di bulan 2 ya, di bulan 2 nanti atau Februari kita akan belajar fungsi. Fungsi ini adalah di sini akan ketahuan lah ya, kalian bisa logika berpikirnya bisa atau tidak nanti ketahuan di sini. Ini adalah fungsi logika. Jadi nalar kalian akan bisa bisa atau tidak nanti kalau kalian suatu saat mau di bidang IT gitu. Jadi fungsi on and ya, ini juga sebenarnya nalar ya atau logika. Fungsi or ya, fungsi not. Nah, ini nanti or not gitu kan. Jadi not ini jadi nanti kita akan lihat kalau tidak ini apa. Nah, kalau jika ini bagaimana? Kalau ini dan ini apa yang terjadi? Kalau ini atau ini apa yang akan muncul? Nah, itu kita akan pelajari. Itu jika ini maka ini. Itu if. Jadi kalau fungsi n, kalau ini dan ini apa yang terjadi? Nah, itu n. Kalau fungsi or, kalau ini atau ini ya atau di or ini maka apa yang terjadi? Dan fungsi not kalau bukan ini apa yang terjadi? Nah, itu fungsi ya. Nah, itu secara teori kalian harus pahami fungsi harus pahami dan bagaimana cara menggunakannya kalian harus bisa juga di komputer atau di Microsoft Excel-nya ya. Yang lainnya adalah nanti kalau sudah
anak-anak Bapak sudah paham betul tentang ini, maka kita akan ke sini, yaitu layout-nya, mengatur sebelum kita cetak ke printer, Excel kita, ya, atau pekerjaan kita di Excel, atau tabel-tabel atau perhitungan-perhitungan, atau laporan-laporan yang kita sudah olah di Excel. Nah, kita akan setting dulu dia, atau kita rapihkan dulu dengan menggunakan margin. Margin ini hampir sama dengan di Word ya. Margin kirinya berapa senti, margin kanan berapa senti, margin atasnya berapa senti, di bawahnya, di paling bawah atau bottom berapa senti. Orientasinya adalah kita mau buat kertasnya bentuk bagaimana, apa namanya, portrait atau landscape. Ya, tergantung tabel yang kalian gunakan di Excel-nya bagaimana. Akan memanjang ke kiri atau memanjang ke kanan, maka kita gunakan landscape. Atau dia mau ke bawah, datanya merurutan ke bawah, maka kita gunakan portrait. Nah, print area ini adalah untuk mencetak bagian tertentu saja gitu. Jadi tidak semua harus kita cetak, bisa. Jadi hanya bagian-bagian tertentu yang kita cetak. Nah, itu adalah print area. Jadi kita batasi saja yang perlu dicetak itu yang mana. Nah, itu bisa ya. Nah, itu mungkin ini nanti mungkin sekitar bulan 4 ya, bulan 4 atau bulan 5. Jadi kita bisa pelajari nanti semua. Kalau anak-anak Bapak bisa pelajari ini semua dengan baik, mulai dari sini 3.3 ini, 3.4 dan 3.5. Saya Bapak percaya kalian pasti sudah paham betul dengan Excel. Berarti untuk pekerjaan untuk kedepannya kalian sudah siap. Oke, itu aja anak-anak Bapak ya, kelas 8 yang kita akan pelajari semester ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya Bapak akan buatkan sebuah materi lagi, yaitu cara penggunaan Zoom Average ya. Itu yang pertama dulu nanti, penggunaan Zoom dan Average. Jadi ini karena ini mengingatkan kembali di semester 1 kemarin. Jadi itu nih nanti di pertemuan berikutnya ya, pertemuan kedua Zoom dan Average. Pertemuan ketiga nanti adalah max dan min. Ya, mencari nilai tertinggi dan mencari nilai terendah ya. Nanti pertemuan keempatnya adalah mengurutkan datanya. Jadi diurutkan dari tertinggi ke terendah, atau dari abjad A ke abjad terakhir Z, atau abjad terakhir, atau misalnya ada abjad Z sampai ke abjad A. Jadi terbalik ya, kebalik-balikan. Jadi kita bisa urutkan seperti mengurutkan data. Nanti itu di pertemuan mungkin pertemuan keempat ya, di bulan awal Februari mungkin ya. Oke, nah tunggu sampai jumpa kembali nanti di pertemuan Bapak berikutnya mengenai Zoom Average, dan pertemuan berikutnya lagi adalah max dan min, dan berikutnya seperti itu terus ya. Oke, anak-anak Bapak di kelas 8 ini adalah pengetahuan, ini keterampilan ya yang kalian harus pahami, harus bisa menggunakannya di komputer. Jadi tidak hanya teori, tetapi kalian juga harus bisa menggunakannya di komputer. Oke, terima kasih untuk pertemuan pertama ini sebagai pendahuluan dari Bapak yang supaya kalian punya gambaran apa yang kalian harus kejar dan apa yang harus menjadi dasar dari ketuntasan kalian untuk semester ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan selalu di dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.